Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Mila selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika. Perkenalkan, nama saya adalah Asira Nurul Kotrunada dengan NIM 2050911001104. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari distribusi gabungan variabel acak kontinu untuk mengisi nilai kuis kedua dari semester kedua ini dalam mata kuliah Statistika Matematika. Berikut ini adalah soal yang saya ambil dari buku Probability for Risk Management yang dikarang oleh Matthew J. Hassett dan Donald G. Stewart. Soalnya adalah sebuah perusahaan sedang mempelajari jumlah cuti sakit yang diambil oleh karyawannya. Perusahaan tersebut mengizinkan maksimal 100 jam cuti sakit yang dibayar dalam setahun. Variabel acak X mewakili waktu cuti yang diambil oleh karyawan yang dipilih secara acak tahun lalu, dan variabel acak Y mewakili waktu cuti yang diambil oleh karyawan yang sama tahun ini. Setiap variabel acak diukur dalam ratusan jam. Misalkan, X sama dengan 0,5, berarti karyawan tersebut mengambil 50 jam tahun lalu. Jadi, X dan Y mengasumsikan nilai dalam interval dari 0 sampai 1. Fungsi kepadatan probabilitas gabungan untuk X dan Y adalah fxy 2 dikurangi 1,2x dikurangi 0,8y dalam interval X 0 sampai 1 dan Y 0 sampai 1. Pertanyaannya adalah A. Tentukan FKP marginal X dan Y. B. Tentukan probabilitas X lebih dari 0,5 dan Y lebih dari 0,5. C. Ekspektasi dari X dan Y. D. Variasi dari X dan Y. E. Ekspektasi dan variasi jika seseorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu. F. Jika misalkan seorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu, maka probabilitas bahwa seseorang memiliki kurang dari 40 jam cuti sakit tahun ini adalah. Berikut adalah jawaban dari soal tersebut. Untuk A, yaitu soalnya adalah tentukan FKP marginal dari X dan Y. Untuk menentukan FKP marginal X dan Y, diketahui tadi di soal bahwa terdapat kepadatan fungsi kepadatan gabungan dari X dan Y, yaitu 2 dikurangi 1,2x dikurangi 0,8y. Dengan mencari FKP marginal dengan mengintegralkan dari 0 sampai 1 fungsi disebut dy. Kenapa dari 0 sampai 1? Karena di soal tadi diketahui bahwa interval X adalah 0 sampai 1. Maka dari itu, FKP marginal X dicari dengan integral 0 sampai 1, 2 dikurangi 1,2x dikurangi 0,8y dy. Diketahui dari soal tersebut 2y dikurangi 1,2xy dikurangi 0,4y kuadrat dari 0 sampai 1, sehingga dihasilkan FKP marginal X adalah 1,6 dikurangi 1,2x dalam interval X 0 sampai 1. Dan selanjutnya adalah mencari FKP marginal dari Y. Caranya sama seperti mencari FKP marginal dari X, yaitu integral 0 sampai 1, 2 dikurangi 1,2x dikurangi 0,8y dx. Yang membedakan hanyalah dia mengintegralkan di dalam bentuk dx. Sama dengan 2x dikurangi 0,6x kuadrat dikurangi 0,8xy dari 0 sampai 1, dapat dihasilkan bahwa FKP marginal dari X adalah FKP marginal dari Y adalah 1,4 dikurangi 0,8y dalam interval Y antara 0 sampai 1. Soal yang B, tentukan probabilitas X lebih dari 0,5 dan Y lebih dari 0,5. Untuk menentukan probabilitas X lebih dari 0,5, kita memakai fungsi FKP marginal dari X, yaitu 1,6 dikurangi 1,2 x dx, dengan batasnya adalah 0,5 sampai 1. Karena dapat diketahui dari soal bahwa maksimalnya adalah 1 jam atau sama dengan 1. Sehingga integral dari 0,5 sampai 1, 1,6 dikurangi 1,2 x dx adalah 1,6x dikurangi 0,6x kuadrat 0,5 sampai 1 adalah 0,35. Dan untuk mencari probabilitas Y lebih dari 0,5, sama seperti mencari probabilitas X lebih dari 0,5, yaitu yang membedakan hanyalah kita memakai FKP marginal Y yang sudah kita cari di soal A, dan integralnya terhadap dy, sehingga integral 0,5 sampai 1, 1,4 dikurangi 0,8y dy sama dengan
1,4Y dikurangi 0,4Y kuadrat dari 0,5 sampai 1 adalah 0,4. Selanjutnya adalah kita mencari ekspektasi dari X dan Y untuk soal nomor C. Nah, untuk mencari ekspektasi sendiri, kita dapat mencarinya dengan mengintegralkan X dikali dengan FKP marginal dari X terhadap dx. Sehingga untuk ekspektasi dari X adalah integral 0 sampai 1 X dikali 1,6 dikurangi 1,2 X dx. Dihasilkan bahwa integral 0 sampai 1 1,6 X dikurangi 1,2 X kuadrat dx sama dengan 0,8 X kuadrat dikurangi 0,4 X pangkat 3 dari 0 sampai 1, dan dihasilkan bahwa ekspektasi X adalah 0,4. Untuk mencari ekspektasi dari Y, sama seperti mencari ekspektasi dari X, hanya yang membedakan adalah kita mengalihkan Y-nya tersebut dengan FKP marginal dari Y. FKP marginal dari Y sendiri adalah 1,4 dikurangi 0,8 Y. Nah, sehingga ekspektasi dari Y adalah integral 0 sampai 1 Y dikali 1,4 dikurangi 0,8 Y dy sama dengan integral 0 sampai 1 1,4 Y dikurangi 0,8 Y kuadrat dy sama dengan 0,7 Y kuadrat dikurangi 4 per 15 Y pangkat 3 dari 0 sampai 1. Dihasilkan bahwa ekspektasinya adalah 0,43. Nomor 3 adalah variasi dari X dan Y. Variasi dari X sendiri mempunyai rumus X kuadrat dikurangi ekspektasi dari X sendiri dikuadratkan. Ekspektasi dari X sendiri sudah kita cari di soal sebelumnya, yaitu dihasilkan bahwa ekspektasinya adalah 0,4. Nah, untuk ekspresi X kuadrat, kita mencarinya dengan cara integral dari 0 sampai 1 X kuadrat fx dx. Sehingga dimasukkan sama dengan 0 dari integral dari 0 sampai 1 1,6 X kuadrat dikurangi 1,2 X pangkat 3 dx dikurangi 0,4 dikuadratkan. Sama dengan 0,53 X pangkat 3 dikurangi 0,3 X pangkat 4 dari 0 sampai 1 dikurangi 0,616. 0,23 sama dengan 0,23 dikurangi 0,16 adalah 0,07, sehingga dapat diketahui bahwa variasi dari X sendiri adalah 0,07. Selanjutnya adalah variasi dari Y, yaitu caranya sama dengan mencari variasi dari X sendiri, yaitu Y kuadrat dikurangi ekspektasi dari Y. Ekspektasi dari Y itu sudah kita cari tadi di soal sebelumnya, yaitu sama dengan 0,43. Dan untuk ekspektasi Y kuadrat sendiri, kita memakai rumus integral 0 sampai 1 Y kuadrat Fy dy. Nah, dimasukkan sehingga hasilnya integral dari 0 sampai 1 1,4 Y kuadrat dikurangi 0,8 Y pangkat 3 dy dikurangi 0,43 dikuadratkan sama dengan 0,46 Y pangkat 3 dikurangi 0,2 Y pangkat 4 dari 0 sampai 1 dikurangi 0,1849 sama dengan 0,26 dikurangi 0,1849 adalah 0,0751. Sehingga dapat kita ketahui bahwa variasi dari Y sendiri adalah 0,0751. Selanjutnya, soal nomor E, yaitu mencari ekspektasi dan variasi jika seseorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu. Nah, untuk mencari ekspektasi dan variasi di soal ini, kita pertama-tama harus mencari fungsi dari jika seseorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu. Nah, kita memakai distribusi bersyarat. Untuk mencari distribusi bersyarat, kita memakai fx, y dibagi FKW marginal X. Kenapa di sini fungsinya adalah FY dengan syarat X? Karena seorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu adalah dengan variabel X. Sehingga kita mencari fungsi dari Y dengan syarat X sama dengan 0,1. 0,1 sendiri dapat dari 10 jam cuti sakit tersebut. Nah, fungsi kepadatan gabungannya adalah 2 dikurangi 1,2 X dikurangi 0,8 Y. FKP marginal dari X ini adalah 1,6 dikurangi 1,2 X. Kita bagi, nah,
kita bagi sehingga sama dengan 2 dikurangi 1,2x dikurangi 0,8y per 1,6 dikurangi 1,2x di interval y antara 0 sampai 1. Nah, karena di soal kita memiliki syarat bahwa cutinya tahun lalu adalah 10 jam, kita masukkan x-nya kan sama dengan 0,1. Kita masukkan ke dalam rumus yang kita ketahui di atas ini. 2 dikurangi 1,2 dikali 0,1 dikurangi 0,8y dibagi 1,6 dikurangi 1,2 dikali 0,1 sama dengan 1,88 dikurangi 0,8y per 1,48 di dalam interval y antara 0 sampai 1. Sehingga kita memakai fungsi ini untuk mencari ekspektasi dan variansi. Nah, untuk mencari ekspektasi sendiri, kita memakai rumus integral dari y dikali fungsi bersyarat y dengan syarat x sama dengan 0,1 dy. Sama dengan integral dari 0 sampai 1. Kenapa 0 sampai 1? Karena tadi diketahui di soal sebelumnya bahwa interval y-nya itu antara 0 sampai 1. Jadi integral 0 sampai 1 y dikali 1,88 dikurangi 0,8y per 1,8 dy sama dengan 0,63 y kuadrat dikurangi 0,18 y pangkat 3 dari 0 sampai 1 sama dengan 0,455. Sehingga ekspektasi y dengan syarat x sama dengan 0,1 adalah 0,455. Selanjutnya adalah kita mencari variansi y dengan syarat x sama dengan 0,1. Rumusnya sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu ekspektasi y kuadrat dengan syarat x sama dengan 0,1 dikurangi ekspektasi y dengan syarat x sama dengan 0,1 dikuadratkan. Nah, soal sebelumnya kan kita sudah tahu ekspektasi dari y dengan syarat 0,1 adalah 0,455. Jadi kita masukkan. Nah, untuk rumus dari y kuadrat dengan syarat x sama dengan 0,1 adalah y kuadrat dikali f fungsi y dengan syarat x sama dengan 0,1 dy. Kita masukkan integral 0 sampai 1 y kuadrat dikali 1,88 dikurangi 0,8y per 1,48 dy dikurangi 0,455 dikuadratkan, yaitu 0,207025 sama dengan 1,305y pangkat 3 dikurangi 0,416y pangkat 4 dari 0 sampai 1 dikurangi 0,207025 sama dengan 0,8 dikurangi 0,207025 adalah variansinya dihasilkan 0,592975. Soal selanjutnya adalah, misalkan seseorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu, maka probabilitas bahwa seseorang memiliki kurang dari 40 jam cuti sakit tahun ini adalah, nah kan di soal kita sudah mencari fungsi y dengan syarat bahwa seseorang memiliki 10 jam cuti sakit tahun lalu, sehingga kita tidak perlu mencari lagi fungsi y bersyarat dengan fungsi y bersyarat x sama dengan 0,1, yaitu sama dengan 1,88 dikurangi 0,8y per 1,48 di dalam interval y 0 sampai 1. Ini sudah kita cari di soal nomor E. Nah, yang kita cari adalah probabilitas dari y kurang dari 0,4 dengan syarat x sama dengan 0,1. Caranya adalah mengintegralkan dari 0 sampai 0,4. Kenapa dari 0 sampai 0,4? Kita tahu dari soal adalah intervalnya hanya dari 0 sampai 1. Nah, yang kita cari hanya sampai 0,4, sehingga integralnya dari 0 sampai 0,4. Sehingga cara mencari probabilitasnya adalah integral 0 sampai 0,4 1,88 dikurangi 0,8y per 1,48 dy sama dengan 1,27y dikurangi 0,27y kuadrat 0 sampai 0,4 dihasilkan bahwa probabilitasnya adalah 0,465. Sekian penjelasan soal distribusi gabungan variabel acak kontinu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.